a month ago today, I sat on the edge of my hospital bed, and I asked myself the simple question, why? Dan sebulan yang lalu, pada hari ini, saya duduk di kasur rumah sakit dan bertanya pertanyaan sederhana pada diri sendiri, mengapa? I had worked for years to be where I was, a young social activist who co-created 2 successful nonprofit organizations, a good student, an even better friend. Saya sudah bekerja bertahun-tahun berada di tempat saya sekarang, aktivis sosial muda, bersama-sama menciptakan 2 organisasi nirlaba yang sukses, seorang siswa yang baik, dan seorang teman yang bahkan lebih baik. A girl who never lacked positivity nor energy. Dan perempuan yang tidak pernah kekurangan energi positif. I asked myself why I had ignored what was going on in my head for so long simply to maintain this reputation. I had already accomplished so much in my life when strange things began happening to me. Saya bertanya pada diri sendiri, mengapa saya mengabaikan begitu lama apa yang terjadi di kepala saya? Hanya untuk mempertahankan reputasi ini? Saya telah mencapai begitu banyak dalam hidup saya, ketika hal aneh mulai terjadi pada saya. When even though I was incredibly academically motivated in the past, I couldn't seem to do homework. And I removed myself from friends, and I didn't answer my phone for a week, and I refused to go to school, and getting out of bed in the morning seemed impossible. Meskipun saya sangat termotivasi secara akademis di masa lalu, saya tidak dapat melakukan pekerjaan. Saya menjauhkan diri dari teman-teman, tidak menjawab telepon selama seminggu, menolak untuk pergi ke sekolah, dan bangun dari tempat tidur saya di pagi hari tampaknya mustahil. Now, looking back, I realized that I had to redefine what success was. Sekarang lihat, saya menyadari bahwa saya harus mendefinisikan kembali apa itu kesuksesan. Because if everything I had done in my life leading up to that point deemed me successful, why was I sitting in the hospital? Karena jika semua yang saya lakukan dalam hidup saya mengarah ke titik itu, menganggap saya berhasil, mengapa saya di rumah sakit? I realized that my ability to find this new normal, my ability to adapt to this newfound empathy, that's what makes me successful. Saya menyadari bahwa kemampuan saya untuk menemukan normal baru ini, kemampuan saya untuk beradaptasi dengan empati yang baru ditemukan ini, itulah yang membuat saya sukses. Being diagnosed with clinical depression is what it took for me to realize what success was. Didiagnosis dengan depresi klinis adalah hal yang membuat saya menyadari apa itu kesuksesan. Though I could go on, I'm not here to simply tell you all about my story. I'm here to tell you why I think this is happening, not only to me, but to a dangerous number of teenagers in this country. Meskipun saya bisa melanjutkan, saya di sini tidak hanya untuk menceritakan semua tentang kisah saya. Saya di sini untuk memberitahu Anda mengapa saya pikir ini terjadi tidak hanya pada saya, tetapi juga pada sejumlah remaja berbahaya di negara ini. A statistic that is increasing every year, and why each one of you needs to advocate for programs in schools for teens that are suffering from depression and anxiety. Statistik yang meningkat setiap tahun, dan mengapa Anda perlu mengadvokasi program dan sekolah untuk remaja yang menderita depresi dan kecemasan. Depression in our society is not obvious when walking down the street or the hallway, but simply open your laptops, your smartphones, your tablets, and do maybe one Google search, and you will be blown away. Depresi dalam masyarakat tidak saat Anda berjalan di jalan atau lorong. Tetapi, cukup buka laptop Anda, HP Anda, tablet Anda, dan lakukan mungkin satu pencarian di Google, dan Anda akan terpesona. After my one Google search, I found that after a study conducted in this spring, 1.6 million Tumblr blogs were examined, and of those, 200,000 contained pictures, videos, and text posts of teenagers hurting themselves due to depression. Setelah pencarian saya di Google, saya menemukan bahwa penelitian yang dilakukan pada musim semi ini, 1,6 juta blog Tumblr diperiksa, 200.000 berisi gambar, video, dan postingan teks remaja menyakiti diri sendiri karena depresi. Is it because we now have the technology to express an ever-present feeling, or is it something greater? Is it just a coincidence that school systems and standardized tests, they're getting harder, and college acceptance rates are going down, and the pressures to be a stereotypical man or woman are everywhere? Apakah karena kita sekarang memiliki teknologi untuk mengekspresikan perasaan selalu ada, ataukah sesuatu yang lebih besar? Apakah hanya kebetulan bahwa sistem sekolah dan tes standar semakin sulit, tingkat penerimaan perguruan tinggi turun, dan tekanan untuk menjadi stereotip laki-laki atau perempuan ada di mana-mana?
Is it possible that this society is the thing responsible for the increase in a disease that is more than capable of killing? Mungkinkah masyarakat kita ini yang bertanggung jawab atas meningkatnya penyakit yang lebih dari sekadar mampu membunuh? And we don't talk about it much because it's often deemed a phase or hormones or being over emotional. Oftentimes, conversations regarding mental illnesses such as depression result in words being thrown around that are nearly irrelevant. Dan kita tidak banyak membicarakannya karena sering dianggap sebagai fase atau hormon atau terlalu emosional. Seringkali, percakapan tentang penyakit mental seperti depresi menghasilkan kata-kata yang hampir tidak relevan. Depression is not the emotion sadness. Depression is a state of being below neutrality. Sadness is an Depresi bukanlah emosi kesedihan. Depresi adalah keadaan di bawah netralitas. Oke, sekian dari saya. That's it.